Sejak beberapa tahun belakangan, fitur kamera menjadi salah satu hal yang tak terlepaskan dari sebuah smartphone. Selain perang besaran megapiksel, para vendor smartphone pun mulai mencoba untuk memenangkan persaingan dengan memberikan komposisi kamera yang lebih baik bahkan tak biasa. Dan hal ini terjadi pada Samsung Galaxy S20 Ultra. Jika dibandingkan dengan Galaxy S20 dan S20 Plus, S20 Ultra menempati kasta paling atas sebagai smartphone flagship. Dan ini artinya selain soal kamera, fiturnya pun paling lengkap dari keduanya. Secara keseluruhan, desain bodi Galaxy S20 Ultra tak jauh berbeda dengan pendahulunya, yaitu Galaxy S10 Plus. Hal itu terlihat dari material bodi yang digunakan, serta besaran layar yang masih berada di kisaran 6 inci. Tak terkecuali hadirnya Infinity Display pada bagian depan dan material kaca pada bagian belakang. Hanya saja kali ini yang berbeda adalah tata letak kameranya. Jika pada seri Galaxy S10, kamera belakangnya disusun secara horizontal. Pada seri Galaxy S20 ini, 4 lensa yang ada disusun persegi. Sementara untuk kamera depan, posisinya bergeser menjadi di tengah, sebelumnya letaknya di pojok kanan atas. Smartphone ini mengusung desain layar lengkung, menanggalkan seluruh tombol kapasitif pada bagian depan, dan menyelipkan kamera di antara layar. Rasio layar terhadap bodi yang dimiliki oleh smartphone ini mampu mencapai 89,9% dengan dimensi layarnya cukup besar, yakni 6,9 inci. Dikarenakan sudah tidak ada lagi tombol kapasitif pada bagian depan, Samsung mengganti tombol menu, home, dan back dengan tombol virtual yang bisa muncul dan hilang sesuai dengan tampilan pada layar. Tak cuma tombol virtual, bagian depan Samsung Galaxy S20 Ultra juga dilengkapi dengan sebuah kamera 40 megapiksel yang mempunyai fitur Auto HDR. Selain itu, Samsung juga menyematkan sensor sidik jari yang tak terlihat karena terletak di bawah layar atau under display. Sementara untuk letak tombol lain-lainnya ada sedikit pergeseran. Tombol power masih tetap pada sisi kanan, namun volume up dan volume down yang biasanya di sebelah kiri kini berada di sisi kanan. Sementara untuk mengakses Bixby, Samsung kini tidak menyertakan tombol khusus, melainkan sudah jadi satu dengan tombol power. Beralih ke sisi atas, ada slot microSD serta micro SIM. Jika tidak membutuhkan microSD, kalian bisa memanfaatkan slot tersebut untuk memasukkan kartu nano SIM tambahan. Sementara untuk sisi bawahnya terdapat port USB Type-C dan lubang loudspeaker. Pada seri S20 ini tidak ada jack audio 3,5 mm. Ponsel ini dibekali dengan 4 buah lensa kamera, yaitu 108 megapiksel wide, 48 megapiksel periscope telephoto, 12 megapiksel ultrawide, dan 0,3 megapiksel depth sensor. Dan tak ketinggalan ada lampu LED untuk memaksimalkan hasil foto saat kondisi gelap. Walaupun menggunakan layar 6,9 inci, desain bodi yang agak membulat dan ketebalannya yang hanya 8,8 mm membuat Samsung Galaxy S20 Ultra harus digenggam dengan dua tangan saat dioperasikan. Berikut hasil foto dan video Galaxy S20 Ultra. Jika dibandingkan dengan Galaxy S20 dan S20 Plus, kamera S20 Ultra jauh lebih istimewa dengan adanya lensa periskop 48 megapiksel. Melalui lensa tersebut, hasil foto jarak jauh pun bisa lebih baik dengan adanya fitur hybrid optical 10 kali. Bahkan, Samsung pun menguliknya hingga lensa tersebut bisa melakukan space zoom hingga 100 kali. Hanya saja ketika diuji coba, fitur space zoom 100 kali terasa masih harus disempurnakan lebih jauh lagi. Pasalnya dengan zoom sejauh itu, pergerakan kamera menjadi sangat sensitif. Tak hanya itu, resolusi dari objek yang difoto pun terlihat pecah. Sementara pada saat besaran zoom diturunkan ke angka 0,5-10 kali, kualitas hasil jepretannya pun jauh lebih baik.
Aplikasi bawaan yang terpasang pada Samsung Galaxy S20 Ultra sebenarnya tak jauh berbeda dengan pendahulunya, seperti Galaxy Store, Smart Tutor, dan Secure Folder. Untuk menunjang performanya, Samsung Galaxy S20 Ultra ditenagai oleh chipset Exynos 990 dan ditunjang dengan RAM berkapasitas 12 GB. Dengan spesifikasi hardware kelas atas serta interface One UI versi 2.0 yang berbasis Android 10, tampilan transisi antar menu bisa dilakukan dengan sangat lancar. Soal kemampuan multitaskingnya tak perlu diragukan lagi, smartphone ini mampu menjalankan berbagai aplikasi berat secara bersamaan tanpa tersendat-sendat. Sebagai smartphone flagship dari kasta tertinggi, sudah semestinya Galaxy S20 Ultra tampak begitu memukau dari sisi desain, performa, maupun berbagai fitur yang disajikan. Tak cuma itu, Samsung juga mencoba memberikan sesuatu yang lebih dengan adanya embel-embel Ultra pada smartphone ini. Dan itu dilakukan tak cuma dari sisi spesifikasi hardware, tetapi juga dari sisi kamera.